Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian kita ini mempelajari sirah Rasulullah SAW dan mengambil beberapa faedah yang bisa kita dapatkan darinya. Yang saat ini kita akan memasuki pembahasan tentang wafatnya ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Aminah bintul Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya yaitu Muhammad dan juga ditemani oleh pengasuhnya Ummu Aiman atau Barokah Al-Habasyiyah. Ummu Aiman pergi ke Madinah yang saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam usianya 6 tahun. Perginya serombongan ini ke Madinah adalah dengan tujuan menziarahi kubur ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib yang dulu sudah kita ceritakan meninggal dunia saat Rasulullah SAW ada dalam kandungan ibunya, yang waktu itu Abdullah pergi berdagang ke negeri Sam dan mampir di Madinah, karena di Madinah ada beberapa keluarganya, ada paman-pamannya dari bapaknya dan juga dari ibunya dari sana. Kemudian ayahanda ini sakit dan meninggal dunia di sana di Madinah. Maka Aminah dan anaknya juga pengasuhnya ini pergi ke Madinah dengan tujuan untuk menziarahi kubur suaminya atau ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus berkunjung ke saudara-saudaranya Aminah, jadi kerabatnya di Madinah. Kemudian setelah tinggal beberapa hari di sana, saatnya pulang kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di desa Abwa antara Mekah dan Madinah, Aminah bintul Wahab ini sakit, kemudian bertambah parah dan meninggal dunia. Selanjutnya dikuburkan di sana. Untuk yang kedua kalinya Rasulullah SAW mengalami peristiwa yatim, yang orang kita mengatakan yatim piatu. Pertama saat beliau dalam kandungan ditinggal mati orang tuanya, ayahnya. Kemudian saat beliau berusia 6 tahun, setelah tidak lama bertemu dengan ibunya dari tempat penyusuannya di Bani Sa'ad oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian bertemu dengan ibunya saat usia 6 tahun, diajak berziarah ke Madinah, mengunjungi atau menziarahi ayahandanya. Kembali pulang di desa Abwa, ibunya meninggal dunia. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuburan Aminah ini saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adakan perjanjian Hudaybiyah, beliau menyempatkan menziarahi kubur ibunya ini. Diceritakan dalam riwayat yang sahih
dari Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi kubur ibunya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zara qabra ummihi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menziarahi kubur ibunya. Fajalasa indahu wa baka wa abka man ma'ahu. Lalu beliau duduk di sisi kubur ibunya dan beliau menangis. Dan menangislah orang-orang yang ada di sekitar beliau. Para sahabat-sahabat Nabi ikut menangis karena melihat Nabi bersedih. Maka sahabat yang sangat mencintai Nabi pun merasa sedih dan ikut menangis. Ya, mengingat ibunya, ya wajar ini bentuk kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Ini alami, semua kita mengalami jika mengingat orang tua kita yang kita sayangi, sangat kita cintai, apalagi ada kesan-kesan khusus bersama orang tua dan sekarang tidak ada, itu menimbulkan kesedihan, itu wajar. Termasuk dialami oleh Rasulullah SAW yang memang manusia seperti kita. Di sisi kubur ibunya beliau menangis. Mungkin mengingat masa-masa bersama ibunya, ya. Mungkin mengingat belum sempat membahagiakan ibunya, ya, dan sebagainya. Faqala lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, Ista'zantu Rabbi fi an azura qabri ummi fa'udhinali. Aku meminta izin kepada Tuhanku agar diperbolehkan menziarahi kubur ibuku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk menziarahi kubur ibunya. Wasta'dzantuhu fil istighfari laha falam yu'dan li. Dan aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan untuk ibuku, untuk ibunya Nabi. Falam yu'dan li. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Kenapa tidak mengizinkan? Antum semua tahu jawabannya. Kemudian dibahas iso dadi rami. Dibang wis padha roe wae gitu ya. Jadi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah? Kalau tidak ada sesuatu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan? Padahal Allah menyuruh untuk berbakti kepada orang tua. Dan di antara bakti kepada orang tua setelah meninggalnya adalah mendoakannya. Tapi kenapa Allah sudah tidak mengizinkan? Antum sudah tahu jawabannya. Antum sudah tahu jawabannya. Jawabannya ada pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Saat ditanya oleh seseorang, di mana keadaan ibu bapaknya dia, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami suatu kesedihan yang luar biasa. Peristiwa meninggalnya ibunya ini mengguncangkan hati Rasulullah SAW yang waktu itu masih belia, masih usia 6 tahun. Balita bayi 5 tahun. Kalau 6 tahun kalau balita kan panjangannya bayi usia 5 tahun. Kalau 6 tahun di usia yang sangat kecil, ya, 6 tahun masih TK. Beliau harus mengalami kesedihan yang luar biasa di tempat yang jauh dari kampung halamannya, di tempat yang tidak ada di sisinya saat dia mengalami musibah ini, jauh dari paman-pamannya dan bibi-bibinya, keluarga dari ayahnya, keluarga dari ibunya. Tentu ini kesedihan yang sangat luar biasa. Kalau kita meninggal, orang tua kita meninggal dunia, kita sudah besar.
Bahkan ada yang sudah punya anak, punya cucu, belum punya cucu. Ada yang belum nikah, orang tuanya sudah meninggal, tapi sudah besar. Tapi saat Rasulullah SAW ditinggal mati oleh orang tuanya, pertama saat beliau ada dalam kandungan ibunya, lahir bapaknya sudah tidak ada, tidak pernah melihat wajah bapaknya sama sekali. Di saat teman-teman sebayanya bergelantungan, bermanja-manjaan, bercanda dengan bapaknya, Rasulullah SAW tidak merasakan itu. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam usia 6 tahun, masih kecil, ibunya usia 6 tahun itu sudah tahu ya, 6 tahun itu sudah kenal. Kalau bayi mungkin belum seberapa, nggak kenal. Ya, 6 tahun sekarang sudah tahu. Orang masing-masing sudah tahu. Meninggal dunia sudah paham. Ketika usia 6 tahun, kecil, dia sudah paham ibunya meninggal dunia. Coba bayangkan bagaimana kesedihannya. Baru ketemu dengan ibunya, lagi sayang-sayangnya dengan ibunya. Tahu-tahu ibunya sakit, dia sedih melihat ibunya sakit. Kemudian ibunya meninggal dunia, meninggalkan dia selama-lamanya. Sudah kesedihan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi saat ibunya meninggal dunia, jauh dari perkampungan yang dia kenal. Di desa Abwa antara Mekah dan Madinah, jauh dari Madinah di mana sana ada keluarganya, jauh dari Mekah yang di Mekah juga ada keluarganya. Di saat ibunya meninggal dunia, tidak ada di sampingnya paman-pamannya, bibi-bibinya, keluarganya yang menghibur dia. Dia hanya berdua dengan Ummu Aiman. Sungguh ini kesedihan yang sangat luar biasa yang dialami Rasulullah SAW. Dan memang betul, orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi dan rasul. Mungkin kita semua ini ditinggal mati orang tuanya sudah nggak seperti Rasulullah kecil. Rasulullah SAW kecil. Mungkin ketika orang tua kita meninggal dunia, kita ada di samping kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sanak famili, saudara ada di sekitar kita, yang mereka semua ikut berbelasungkawa, menghibur kita, ngarem-ngarem kita, ngadem-ngadem kita. Tapi bagaimana dengan Rasulullah SAW? Yang saat ibunya meninggal dunia, dia masih kecil, belum bisa mandiri, tidak ada di sampingnya tetangga, teman, keluarga, bibi, ya bude, buliknya, paman-pamannya tidak ada. Ini betul-betul cobaan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW betul-betul menjiwai, merasakan derita anak yatim. Dan pelajaran bagi kita sekalian, kalaupun orang tua kita meninggal dunia yatim, gitu, ingatlah Rasulullah SAW. Ingatlah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW merasakan menjadi yatim di satu usia yang masih belum bisa mandiri. Maka Rasulullah SAW betul-betul merasakan jadi anak yatim itu, merasakan sedihnya jadi anak yatim, susahnya jadi anak yatim. Ketika beliau SAW menyampaikan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha, aku bersama orang yang menanggung anak yatim itu hakadha, seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yang direnggangkan. Saya dan orang yang menanggung anak yatim itu di surga seperti ini dekatnya. Beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Kenapa? Karena beliau merasakan betul bagaimana menjadi anak yatim. Betapa sedihnya, betapa susahnya, ya, betapa menderitanya, betapa beratnya musibah menjadi anak yatim. Maka ketika ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kerasnya hatinya
ada kebenaran tidak tersentuh, ada kematian tidak tersentuh, biasa saja, menunjukkan akan kerasnya hati dia. Diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengelus-ngelus anak yatim, untuk memberikan perhatian kepada anak yatim. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh untuk mengusap-usap anak yatim? Karena itu pengaruh yang luar biasa bagi si yatim. Rasulullah SAW merasakan sendiri. Makanya Rasulullah SAW pernah juga kita ceritakan bagaimana beliau diusap-usap punggungnya, kepalanya, sama kakeknya. Beliau merasakan betul bagaimana pengaruh orang yang menemani gitu, menyayangi dia. Di saat tidak ada figur ayah yang bisa menyayanginya. Tidak ada di sampingnya ibu yang menyayanginya, yang dia bisa bermanja-manja di sana, ya, minta dikeloni lah, minta dipupuk-upuk lah, minta uang untuk jajan, tidak ada. Maka ketika ada orang yang memberikan perhatiannya seperti itu, sungguh kebahagiaan yang luar biasa bagi anak yatim. Kenapa anak yatim itu kok cenderung nakal, ya, sulit diarahkan? Ya karena memang gak ketunggonan wong tua. Dia kurang kasih sayang dari orang yang semestinya menyayanginya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan ana wa kafil yatimi fil jannati, bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia sampaikan. Tapi betul-betul beliau merasakan, menjiwai dalam pernyataannya itu. Dalam perkataannya itu betul-betul menjiwai. Maka beliau mengapresiasi dengan apresiasi yang besar bagi orang-orang yang menanggung anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Menjadikan perbuatan di dalam menanggung anak yatim itu jalan yang bisa mengantarkannya ke dalam surga, bahkan dekat dengan Rasulullah SAW. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Bukan hanya karena ingin kita masuk surga, tapi juga ada pelajaran untuk peduli dengan sesama. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa kembali oleh pengasuhnya, yaitu Ummu Aiman. Yang dulu kita ceritakan siapa Ummu Aiman itu, ya, budak Habasyah, budak dari bapaknya Nabi SAW yang mengasuh Nabi SAW. Namanya Barokah Al-Habasyah, ya, pengasuh Nabi SAW yang kemudian nanti pada sejarah berikutnya dia setelah menjanda dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Yang kemudian punya anak Usama bin Zaid. Kemudian Rasulullah SAW dibawa pulang oleh Ummu Aiman ke Mekah dan diasuh kemudian oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan kemudian setelah itu pamannya Abu Thalib. Semeninggal ibunya, Rasulullah SAW dibawa pulang oleh pengasuhnya Ummu Aiman, kemudian diberikan kepada Abdul Muthalib, dan kemudian hidup bersama Abdul Muthalib sang kakek yang sangat mencintainya. Dia memberikan kasih sayang yang besar sekali kepada Rasulullah SAW, melebihi kasih sayangnya kepada anaknya sendiri. Beliau sangat memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin secara manusiawi ini anak yatim. Kemudian selain itu dia adalah anak dari anaknya yang paling disayangi, yaitu Abdullah, yang pernah dikorbankan, mau dikorbankan, tapi karena sangat sayangnya kemudian ditebus dengan 1000 unta. Dialah yang memberikan nama untuk anak ini Muhammad, karena ingin
Dia dipuji oleh penduduk bumi juga penduduk langit. Begitu yang dia katakan kepada orang-orang kafir Quraisy saat akikoan. 7 hari disembelihkan 2 kambing, diundangkan orang-orang kafir Quraisy, pembesar-besar Quraisy. Mereka bertanya, kau kasih nama siapa anakmu ini? Muhammad. Tuh kok dikasih nama Muhammad? Ini nama yang nggak umum diberikan atau menjadi nama dari bapak-bapak moyangmu. Nggak ada yang namanya Muhammad. Dan juga tidak umum di kalangan kita ini. Jawaban Abdul Muthalib, karena saya ingin dia menjadi orang yang terpuji, dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Abdul Muthalib sangat menyayangi Rasulullah SAW, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri. Dikisahkan dalam sebuah kisah bagaimana Abdul Muthalib sebagai penguasa Mekah mempunyai tempat khusus di dekat Ka'bah, seperti amben-amben begitu, yang dia biasa pakai duduk di sana. Tempat ini tidak ada satupun dari anaknya yang berani mendudukinya, karena menghormati ayahnya, karena memuliakan ayahnya, sehingga mereka tidak ada satupun yang berani untuk menduduki tempatnya itu. Ketika Nabi SAW datang waktu masih kecil, hidup bersama beliau, bersama Abdul Muthalib, dia datang ke tempat itu dan dia naik, duduk, ya, lunjo-lunjo di gunung, gitu, anak-anak kecil. Sementara paman-pamannya ada duduk di bawah, di samping-samping tempat itu. Melihat itu, kemudian pamannya mengangkat Nabi SAW agar tidak naik di situ, mau diangkat diturunkan. Namun kakeknya mengatakan, biarkan anakku di situ, biarkan dia apa yang dia suka. Kemudian dia duduk di samping Nabi SAW dan mengelus-ngelus punggung Nabi SAW. Ini adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa diberikan kepada sang cucu dibandingkan kepada anak-anaknya sendiri. Anaknya saja tidak berani atau tidak boleh duduk di situ, tapi Muhammad kecil justru dipersilakan dan dilarang orang untuk melarang dia main di situ, duduk di situ, lunjo-lunjo di gunung. Ini menunjukkan saking sayangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Kemudian setelah tidak lama beliau tinggal dengan sang kakek, yaitu 2 tahun. Yang waktu itu umur Nabi SAW 8 tahun. 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun 2 tahun diasuh kakeknya, 8 tahun meninggal dunia. Abdul Muthalib meninggal dunia, meninggalkan cucu yang sangat disayanginya ini. Setelah hidup bersama beliau dalam tanggungan beliau, Abdul Muthalib, ya, Nabi ini berada dalam tanggungan Abdul Muthalib selama 2 tahun. Abdul Muthalib meninggal dunia, kakek yang sangat menyayanginya, mencintainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya. Jadi Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib agar mengasuh Nabi SAW, agar dia hidup bersama keluarganya. Di antara pertimbangan kenapa Abdul Muthalib memilih Abu Thalib, karena Abu Thalib ini adalah saudaranya Abdullah, seibu seayah. Jadi saudara bapaknya Nabi, seibu seayah. Maka Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Thalib sepeninggalnya agar Nabi Muhammad ini hidup dan diasuh dalam keluarga Abu Thalib. Padahal Abu Thalib ini laki-laki yang miskin. Secara nasab tinggi nasabnya, ya, secara nasab tinggi nasabnya. Tapi secara ekonomi Abu Thalib ini termasuk laki-laki yang miskin. Mulia secara nasab mulia, tapi secara ekonomi dia miskin. Tapi Nabi SAW tinggal di sana. Disebutkan dalam kitab Nurul Yakin, walaupun dia tinggal di sana, mengetahui keadaan begitu, Nabi SAW tidak kemudian
enak-enakan tapi tahu diri gitu. Lihat pamannya yang miskin, dia kemudian mencari kerja sendiri yang wedhus gitu. Ya, jadi dia tinggal dengan pamannya Abu Thalib yang merupakan saudara sekandung dengan Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Dan ibunya Abdullah dan Abdul Muthalib itu saudara seibu seayah. Ibunya namanya Fatimah bintu Amr bin Aid. Sehingga Abdul Muthalib mewasiatkan sepeninggal beliau Nabi SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini adalah laki-laki yang fakir, yang tidak banyak harta. Keluarganya miskin. Namun walaupun Abu Thalib ini tidak bisa memberikan harta kesenangan berupa harta benda, beliau sangat juga menyayangi Nabi Muhammad SAW, sama dengan bapaknya Abdul Muthalib. Sangat menyayangi Nabi SAW, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Seringkali Abu Thalib ini tidur bersama Nabi SAW, bukan dengan anak-anaknya. Ketika keluar yang diajak Nabi SAW, karena saking sayangnya Abu Thalib ini kepada Nabi SAW. Makanya ketika Abu Thalib berdagang, diceritakan Nabi SAW dia diajak. Yang ketemu pendeta siapa? Hero. Nah, itu diajak sama Abu Thalib, bukan anaknya diajak, tapi keponakannya ini, karena bentuk sayangnya kepada si keponakan ini. Nah, walaupun demikian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW tidak pakai aji mumpung, ya, mumpung disayang oleh pamannya terus dienak-enakno, ya, dienak-enakan, bermanja-manjaan dan sebagainya. Tapi beliau SAW hidup qanaah, nerimo keadaan seperti ini, ya, tidak melihat ke atas tapi melihat ke bawah, ada yang lebih miskin dari ini. Nah, ini sifat kebaikan Nabi SAW. Beliau juga membantu pamannya dengan mencari kerja anggon wedhus, gitu. Jadi Rasulullah SAW anggon wedhus. Dan ini juga dilakukan oleh semua nabi-nabi ternyata. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, "Mamin nabiyyin illa waqad ra'al ghanam." Tidak ada dari seorang nabi pun kecuali dia pernah anggon wedhus, ya, mengembalakan kambing. Ketika Nabi SAW mengkabarkan seperti itu, ada sahabat yang bertanya, para sahabat yang bertanya, "Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah." Iya, saya juga mengembalakan kambing. Yang dengan mengembalakan kambing dari milik orang-orang Mekah itu, saya mendapatkan beberapa upah, beberapa kirot upah, ya, beberapa kirot uang dinar atau dirham. Yang dengan itu Nabi SAW pergunakan untuk hidup dan membantu pamannya. Artinya tidak membebani si paman, tidak mentang-mentang sangat disayangi, sangat dicintai, lalu kemudian ambil aji mumpung. Dan itulah semestinya yang kita bisa lakukan. Kita contoh dari Nabi SAW, hidup dengan qanaah, artinya terima rezeki Allah Subhanahu wa taala, pembagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak iri kepada orang lain, kok hidupnya kok enak gini, ya, kok punya ini, punya itu, guys. Yang seringkali dengan iri dan dengki itu kemudian muncul perbuatan-perbuatan jahat untuk menjahatinya, mencelakainya, baik secara kasar ataupun secara halus. Iri, toko temannya laris, kemudian nggak wani terang-terangan ngerusak tokonya, ya
yang menfitnah. Oh sing didolimu ini. Kuge pesugihan, tapi dia sendiri datang ke dukun, ya menyihir tokonya temannya agar sepi dan menyihir tokonya agar ramai. Minta kepada nambah dukun, cara halus. Ya. Jadi Rasulullah SAW panutan kita. Beliau terbiasa hidup mandiri dan demikian pula pelajaran untuk kita bagi seorang dai atau mubaligh gitu. Agar juga mandiri. Ya, jangan minta diopeni jamaahnya. Gitu. Kalau masih seorang dai, seperti ustadz, kiai, butuh kepada jamaahnya, ya dia tidak akan bisa berdiri dengan objektif. Dia tidak akan mampu menjawab dengan tegas yang haram, yang halal, halal. Ya. Karena takut tidak diopeni mbek jamaah. Kalau seorang dai kiai minta apa jenenge amplop aja, ngisi amplop rono-rono, ya enggak apa-apa, dikasih amplop enggak apa-apa, boleh terima. Tapi kalau dia butuhkan seperti itu gitu. Jadi kurang mencontoh Nabi gitu. Nabi dipersiapkan dengan al-Qur'an dan supaya mandiri. Nabi SAW menolong orang lain, bukan menggantungkan kepada Abu Thalib. Itu kan pelajaran untuk kita. Orang yang membawa dakwah ini harus orang-orang yang kuat, orang-orang yang mandiri, baik secara ekonomi ataupun apa. Gitu. Ini iso dheweke sing ngopeni umat gitu, kasih umat, bukan dia minta umat. Maka ketika tidak ada amplopnya, tidak ada aras-arasan budal. Arasan budal. Rugi aku. Memang dakwah mau dakwah atau golek penggawean. Kalau dakwah ya harus berani rugi. Kalau penggawean ya harus cari untung. Wajar orang pergawean nuntut digaji, nuntut untung. Nah, kalau dakwah ya harus siap rugi, siap dielek uang barang. Mesti digoleki akhirat, kebaikan akhirat gitu. Ya. Makanya kadang-kadang jamaah juga paham supaya ustadznya ini bisa mandiri gitu. Ya. Maka ditunjang gitu. Diam-diam ditunjang agar tidak loyo gitu. Aku ora njaluk ngono. Kenapa arani ngono? Aku ngomong apa-apane gitu. Ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kenapa nabi-nabi itu anggon wedhus, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pamannya sangat menyayanginya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama para sahabat memetik atau mengambil kayu siwak untuk siwak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bil aswadi minhu. Carilah kayu siwak yang bertangkai hitam. Fakulna, kata Jabir bin Abdullah. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaka ra'ital ghanam. Seakan-akan sepertinya engkau ini pernah mengembalakan kambing. Kok ngerti model-model kayu siwak gitu. Nek gak belusukan nggone ngalas-ngalas sih gak ngerti gitu. Gitu. Qala Rasulullah SAW menjawab, "Na'am ya. Wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha." Dan siapakah dari nabi kecuali dia pernah angon wedhus atau mengembalakan kambing. Jadi memang nabi-nabi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan, menjadi nabi dan rasulnya, itu semuanya pernah mengembalakan kambing. Ya, di antara faedahnya adalah selain tadi mandiri, ya mandiri, qanaah, tidak bergantung kepada orang lain tapi hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia memimpin umat ini, dia belajar dulu memimpin kambing.
Kambing itu kalau banyak, ya kalau kambing kita 5 paling sudah banyak. Kalau mengembalakan kambing dan kambingnya itu banyak, itu ada yang lari ke sana, ada yang ke sana, nggak satu komando. Rono malam layu rono, kambing. Apa mana cari wedhus ngaglik. Gitu. Dan wedhus ngaglik ngelokno wong elek men. Kenal. Saiki gak wedhus sih. Ya. Jadi karakter kambing itu kadang-kadang ono sing nyerudukan gitu kan. Ono sing senengane ngawini gitu. Ya. Ada yang lemah, ada yang kuat, yang kadang-kadang pengembalanya harus menggendong yang lemah agar tidak ketinggalan. Ya, ada yang kuat naik, ada yang tidak kuat gitu. Ada yang nyerudukan gitu. Ada yang lainnya ke sini, dia ke sana sendiri. Belum lagi harus menjaga agar tidak dimakan binatang buas. Itulah pengembala. Maka sebelum dia mengembalakan manusia, gitu, artinya memimpin manusia, menjadi teladan bagi manusia, dia sudah terlatih dalam mengembalakan kambing. Bagaimana dia harus peduli dengan yang lemah, gitu kan? Bagaimana dia harus mendamaikan yang padu tukaran. Gitu. Maka semua nabi-nabi itu punya pengalaman itu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengembalakan kambing sebelum dia diterjunkan langsung membawa risalah ini memimpin manusia, mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lainnya selain kemandirian, selain pengalaman di dalam memimpin kambing, pelajaran yang lainnya juga apa, Cak Wat? Ya. Tidak gengsi, ya, tidak gengsi. Rasulullah ya, artinya tawadhu, rendah hati. Ya, bagaimana mau sombong? Pengalamannya aja, kerjanya aja pengembala kambing. Gak iling-iling biyen sampean dadi sangon kan gitu. Jadi dengan itu dia bisa rendah hati, tidak tinggi hati. Nabi-nabi mengembala kambing diajarkan untuk rendah hati, ya, tidak bersikap sombong, gitu. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rendah hati. Beliau tidak segan untuk menjahit sandalnya sendiri, walaupun ada istri yang siap sedia menjahitkan sandalnya atau bajunya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan menyuapi orang miskin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan menyapa, memberikan salam duluan kepada anak-anak, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang rendah hati, sekalipun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Dan tentu saja pelajaran-pelajaran yang lainnya yang bisa kita dapatkan, di mana masalah rendah hati ini orang malu gitu, orang malu untuk mengatakannya. Karena apa? Tinggi hatinya. Malu untuk terlihat lemah, malu untuk terlihat pekerjaannya itu nggak bonafit gitu, kerjanya nggak bonafit. Kan malu kan dia. Malu punya orang tua miskin, malu. Tapi Nabi SAW menyebutkan, saya pernah kerja jadi tukang gembala kambing. Tawadhu Nabi SAW. Tidak menutup-nutupi. Di mana manusia pada umumnya menutupi aibnya, menutupi kelemahannya, menutupi kerendahannya. Kerja apa mas? Ngingoni manuk. Manuk labet, ya labet kan regane. Maka sekarang bukan jadi ngingoni waduk nyebutnya. Kerja apa mas? Ya nyebut liyane. Gitu. Mengingoni falak, mengingoni apa gitu, rada-rada sing larang-larang. Karena apa? Orang cenderung menutupi apa yang masyarakat luas pandang sebagai sesuatu yang rendah. Seperti dulu kita di pondok, karena pondok dulu gak begitu populer. Orang dipondokkan itu kecuali karena nakal, ya, karena gak iso sekolah nang negeri, ya, kita di pondok dari orang tuanya.
Maka ketika ditanya di bis, sekolah di mana mas? SMA 1, cuma 2 gitu. Malu nyebut pondok. Selain juga mau nakal, ini nakal isin itu pondok. Nah, kalau sekarang nggak mondok nggak keren rasanya. Kayak ngono ya mana. Ya. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu dulu apa yang bisa kita pelajari bersama. Tentu masih banyak sekali yang bisa kita gali dari kisah perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan apa yang sedikit yang bisa kita baca ini memberikan faedah yang besar bagi kita sekalian. Selanjutnya mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.